Bacaan dari Nubuat Baruk. Hai Yerusalem, hendaklah engkau menanggalkan pakaian kesedihan dan kesengsaraanmu, lalu mengenakan perhiasan kemuliaan Allah untuk selama-lamanya. Hendaklah engkau berselubung kampuh kebenaran Allah dan memasang di atas kepalamu tajuk kemuliaan dari yang kekal. Sebab di bawah kolong langit, seri wajahmu akan dipetunjukkan oleh Allah. Dari pihak Allah, engkau akan diberi nama abadi, damai sejahtera hasil kebenaran, dan kemuliaan hasil takwa. Bangkitlah, hai Yerusalem, hendaklah engkau berdiri tegak di ketinggian. Tengoklah ke timur, lihatlah, anak-anakmu sudah berkumpul atas firman yang kudus. Mereka berkumpul dari tempat terbit matahari terbenam hingga ke tempat terbitnya. Bersukarialah karena Allah telah ingat kepada mereka. Memang dahulu mereka pergi daripadamu dengan berjalan kaki, digiring oleh musuh. Tetapi kini mereka dikembalikan kepadamu oleh Allah. Mereka diusung dengan hormat seolah-olah di atas tandu kerajaan. Sebab Allah memerintahkan supaya segala gunung yang tinggi dan segenap bukit abadi diratakan, supaya sekalian jurang ditimbun menjadi tanah yang rata. Dengan demikian, Israel dapat berjalan dengan aman di bawah naungan kemuliaan Allah. Hutan rimba dan segala pohon yang harum semerbak pun menaungi Israel atas perintah Allah. Sebab Israel akan dituntun dengan sukacita oleh Allah, oleh cahaya kemuliaannya, dan dengan belas kasihan dan kebenarannya. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada kita, maka kita bersukacita. Tuhan memulihkan keadaan Sion. Kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa ria, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil dari hari pertama sampai dengan sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya bahwa Allah yang telah memulai karya baik di antaramu akan melanjutkannya sampai pada hari Kristus Yesus. Sebab Allah adalah saksiku betapa dengan kasih mesra Kristus Yesus aku merindukan kamu. Dengan inilah doaku. Semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Dengan demikian, kamu dapat memilih apa yang baik, agar kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Dan akhirnya, semoga kamu dipenuhi dengan buah kebenaran oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat kebenaran yang dari Tuhan. Haleluya, haleluya, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trachonitis, dan Lisia raja wilayah Albini. Pada waktu itu Hanas dan Kayapas menjadi imam besar. Datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah yang akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan diratakan, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang yang melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Kita diajak merenungkan Yohanes Pembaptis yang diutus mempersiapkan sebelum kedatangan Mesias. Mengapa kita perlu
persiapan masa Advent. Yang mempersiapkan masa Natal ternyata tidak hanya gereja. Saya kemarin ke TP itu sudah ada pohon Natal yang besar yang megah. Lalu banyak orang-orang yang berjualan berbagai macam alat-alat, pakaian dan sebagainya. Di situ menggambarkan bulan Desember yang hari libur tadi akan membuat mereka untuk bersenang-senang. Mungkin ada yang rekreasi, ada yang makan, ada yang ingin bersenang-senang dan sebagainya. Namun kita diharapkan untuk juga bersenang-senang seperti bacaan pertama, karena Tuhan akan datang. Namun untuk bersenang-senang bersama Tuhan, menyambut kehadiran Tuhan, perlu ada persiapan. Di dalam Yesaya dikatakan ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Artinya Yohanes mewartakan dengan suara yang begitu gentar, begitu berani. Persiapkanlah jalan Tuhan, luruskanlah baginya setiap lembah yang akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan rata. Yang berliku-liku akan diluruskan dan berleku-leku akan diratakan, dan seluruh orang akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Hari ini kita merenungkan Yohanes Pembaptis adalah tokoh yang mempersiapkan Mesias. Dia mendapatkan pergulatan sabda Tuhan, firman Allah di padang gurun selama bertahun-tahun. Seperti Yesus sebelum mewartakan 40 hari dia di padang gurun. Apa yang dilakukan sana? Dia ingin merenungkan firman Tuhan, apa yang harus diwartakan. Biarpun Yohanes juga sudah dipilih oleh Allah di dalam kandungan ibunya Zakaria, namun dia di situ merenungkan sabda Tuhan, apa yang harus dilakukan. Karena menjadi pewarta ternyata tidak mudah. Menjadi pewarta adalah banyak tantangan. Khususnya Yohanes Pembaptis menghadapi orang-orang yang tegar hati, orang-orang yang keras, orang-orang yang seringkali sudah terlalu jauh terperosok dalam dosa, dan itu kalau diingatkan marah. Namun di sini diharapkan Yohanes Pembaptis berani mewartakan itu, menegur, mengingatkan. Ini tampak Yohanes waktu dia menegur Herodes, tidak halal mengambil istri saudaramu. Tapi apa yang terjadi? Dia ditangkap, dimasukkan penjara. Di sini menggambarkan pewartaan Yohanes yang menegur orang yang bersalah. Di situ ternyata penuh resiko. Sama di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita melihat tetangga kita, saudara kita salah, apa yang kita lakukan? Kita mulai mikir bagaimana ya cara mengingatkan, bagaimana ya cara menegur. Itu butuh waktu yang panjang. Bahkan yang terjadi tidak jadi menegur karena ada rasa sungkan. Mengira bahwa saudaranya dengan kebatinan itu tahu salahnya, enggak. Tapi di sini dibutuhkan keberanian untuk mewartakan seperti Yohanes Pembaptis. Yang diwartakan adalah, maka Yohanes mewartakan bertobatlah, artinya berubahlah. Karena Kristus akan datang, karena Mesias akan datang. Diharapkan bertobat, berubah. Mengapa harus berubah? Karena menyambut Tuhan Yesus adalah bukan menyiapkan yang secara material, tapi menyiapkan hati, yaitu menyambut orang lain dengan penuh ketulusan. Maka juga berilah dirimu dibaptis supaya disucikan. Orang yang mau berbuat baik itu perlu ada motivasi dari dalam, bukan hanya motivasi dari luar saja. Di dalam kehidupan kita ingin berbuat baik, membantu orang lain, itu juga tidak mudah. Masih maju mundur, saya memberikan bantuan atau tidak, saya mau menyumbang atau tidak, menyumbang dengan besar atau kecil, itu selalu maju mundur. Bahkan lama-lama tidak usah menyumbang lah. Itu yang terjadi. Maka di sini dibutuhkan baptislah dirimu supaya disucikan, supaya kita diresapi semangat Allah,
punya kerelaan bahwa apa yang kita miliki ini adalah berkat dari Tuhan, dan itu juga perlu kita bagikan kepada sesama. Kita ungkapkan kepada sesama. Kita perlu mendampingi saudara kita supaya tidak terjerumus dalam dosa, tapi dia juga bisa berubah dan menyambut Tuhan Yesus, sehingga Yesus yang lahir tidak lagi jatuh lahir di kandang lagi, tapi betul-betul dipersiapkan bisa lahir di tengah-tengah masyarakat yang sempurna, yang seperti biasa. Ini menggambarkan semua, maka butuhnya persiapan. Maka Bapak Ibu yang terkasih, pada hari ini kita diajak untuk membawa keselamatan. Maka di dalam bacaan Tuhan, bacaan hari ini, dan semua orang yang melihat keselamatan dari Tuhan, menggambarkan bahwa di dalam kehidupan kita, supaya hati kita diresapi rasa keselamatan, rasa salum, artinya rasa damai, rasa memberikan penghargaan kepada sesama kita, sehingga orang lain yang kita jumpai, kita ajak untuk berdamai, hidup baik, sehingga dalam kehidupan kita sungguh-sungguh menjadi kerajaan Allah. Semoga ini semua tumbuh di dalam hati kita, dan kita diperingatkan oleh Allah. Mungkin kita juga sama dengan orang-orang Yahudi atau orang-orang yang diperingatkan orang-orang Israel pada waktu itu dengan tegar hati, sehingga sulit untuk merenungkan sabda Tuhan. Semoga ini semua kita wujudkan dalam hati kita, malah kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga hidup kita makin disempurnakan. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.